dipersembahkan oleh. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai inovasi dari pemerintah Surakarta mengenai administrasi kependudukan, dan kali ini saya akan ke Ibu Roro. Kita akan membahas mengenai potensi PAD, penggalian potensi PAD untuk penunjang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kalau Bu Roro, penggalian potensi PAD ini mendukung visi wali kota yang keberapa? Yang kedua, Mbak. Jadi misi wali kota yang kedua yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang tentu saja ini sangat berhubungan dengan penggalian potensi PAD yang nanti akan menunjang pada misi yang kedua ini. Oke, dan seperti yang kita ketahui kalau penggalian potensi pendapatan asli daerah, kita lihat di Surakarta banyak ya Ibu ya, potensi-potensi yang dapat digali oleh pemerintah. Sebenarnya kalau kita lihat, apa hubungannya dengan perbaikan atau pemulihan pasca pandemi, terutama dalam bidang ekonomi? Iya, di masa pandemi kemarin memang kita semua sudah tahu ekonomi di semua wilayah dan juga di kota Surakarta itu pasti menurun. Karena itu untuk meningkatkan ekonomi di pasca pandemi ini, kita perlu menggali PAD yang ada di kota Surakarta ini. Di Komisi 2 kami mempunyai 5 mitra kerja. Kalau di Komisi 2 ini yang pertama tentu adalah Badan Pendapatan Daerah. Yang kedua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dan yang ketiga kami tentu di bidang ekonomi ini juga ada di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perdagangan. 5 mitra kerja ini yang berhubungan dengan ekonomi. Ekonomi yang perlu digali untuk potensi PAD ini, banyak sekali di kota Surakarta ini ada pembangunan, ada event-event, contohnya saja di hiburan ya, di hiburan di kota Surakarta ini tidak hanya hiburan pertunjukan event di level daerah saja, tetapi mulai masuk event-event nasional yang ada di kota Surakarta. Ini yang contoh dari hiburan ini, seperti yang baru saja ini ada Ariel Noah yang ada di kota Surakarta. Kemudian ada Dream Theater juga kemarin, itu yang dari mancanegara masuk ke kota Surakarta. Dan nah, bagaimana kita menggali pajak hiburan dari sini? Karena di sini sekarang sudah ribuan penonton yang ada. Betul. Dan yang perlu diperhatikan juga, perda pajak daerah, terutama di pajak hiburan ini, kita yang terakhir adalah di tahun Perda nomor 11 tahun 2018. Dan ini belum mengatur mengenai bagaimana artis atau pengisi ini pajaknya itu dibedakan. Berarti dia masih menjadi PR begitu? Iya, dan kita akan di tahun 2023 ini kita akan membuat perubahan perda itu. Karena semua pajak hiburan itu di angka 15%. Tidak dibedakan artis lokal maupun artis nasional maupun artis internasional. Nantinya akan dibedakan? Ya, akan kita bedakan. Ini salah satunya. Oke. Yeah. Nah, kalau kita lihat Bu, ada banyak sekali event-event yang saat ini diselenggarakan di kota Surakarta. Penyerapannya hingga saat ini menurut Bu Roro seperti apa? Apakah sudah maksimal? Belum. Tapi ini bisa dibuktikan. Ini sudah di tahun 2022 ini, PAD yang tadinya kita di angka 736 miliar, di perubahan ini kita jadikan 740 miliar. Karena sampai bulan Juli
itu sudah hampir mencapai 100%. Yeah. Sehingga kita tambah lagi. Kita masih ada event nih di Agustus sampai dengan Desember. Begitu banyak event yang akan nanti tentu pengaruhnya tidak hanya pajak hiburan, tentu nanti ada di pajak hotel, pajak restoran, itu yang kita gali. Juga ada pembangunan, banyak sekali pembangunan di Kota Surakarta ini. Satu ada IKM Mebel Gilingan, yang itu nanti akan menjadi IKM percontohan nasional. Dan tentu saja akan menyerap tenaga kerja. Kemudian nanti kalau dikunjungi oleh dari luar kota maupun luar negeri, ini hotel-hotel, restoran akan menjadi banyak selain besar begitu ya. Selain hiburan tadi. Pembangunan, dan ini juga dimulai juga ada Bengawan Zoo. Bengawan Zoo itu seperti kebun binatang yang ini mulai dikerjasamakan dengan Taman Safari, yang ini juga diharapkan bisa mendongkrak nanti untuk PAD Kota Surakarta. Oke, berarti ada sejumlah sektor ini yang bisa dibilang menjadi incaran begitu ya Ibu ya, untuk digali kembali PAD-nya untuk membangkitkan perekonomian di Surakarta dari hiburan dan juga pembangunan begitu ya. Masih ada sekitar kurang lebih 5 bulan lagi di tahun 2022 ini, dan masih ada banyak event-event yang nantinya akan diselenggarakan di Kota Surakarta. Pemirsa, tetap bersama kami di Metro News Dialog, kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh